Nah, kita bersyukur karena kita bisa sholat subuh. Ya insya Allah mudah-mudahan kita kemarin sholat isya juga nggih. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur karena bisa sholat subuh. Apalagi kita melaksanakannya berjamaah. Karena apa? Sholat subuh dan isya ini dalam hadis itu dikatakan merupakan sholat yang paling berat atas orang munafik. Makanya dikatakan inna athqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka tahu apa kelebihan yang terdapat dalam sholat isya dan sholat subuh, pasti orang-orang itu akan memenuhinya meskipun dengan merangkak. Tapi masalahnya ya banyak yang belum faham. Makanya jangan sampai ciri kemunafikan ini ada pada kita. Wes, sing penting kita istiqomah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, syukur-syukur 5 waktu berjamaah. Masalah berbeda, ayo saling menghormati. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau misalkan di sini sholat itu loh macam-macam caranya. Apalagi kalau misalkan kita pernah umroh, pernah haji, akan melihat perbedaan di antara orang-orang ketika sholat. Contoh misalkan ketika takbiratul ihram, saya tanya, kalau ibu dan bapak di sini lurus telinga atau di dada? Halo? Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang lurus telinga ada apa enggak? Ada. Yang di dada ada apa enggak? Ada. Saya tanya, yang paling benar yang mana? Dua-duanya benar. Kenapa? Yang lurus telinga itu ikut pendapatnya Imam Syafi'i, yang lurus dada itu ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya sah. Bahkan saya pernah lewat di masjid pinggir jalan, ada yang sampai diputer. Pernah lihat enggak? Allahu Akbar. Pernah lihat enggak seperti itu? Untungnya cuma diputer, enggak pakai dijilat, dicelupin. Nah, itu ya bisa-bisa apa? Sampai diputer. Allahu Akbar. Itu kalau misalkan 3 gerakan atau lebih, batal sholatnya. Makanya saya biasanya kalau ngisi di masjid-masjid yang lain, sholat 4 madhab. Memang saya sampaikan cara sholat 4 madhab mulai dari takbir sampai salam. Supaya apa? Di antara jamaah itu bisa sama-sama faham dan tidak saling menyalahkan. Karena yang penting apa? Fokus ibadah, gak usah sibuk menyalahkan. Betul? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi tasyahud misalkan. Pernah nggak ngelihat ada yang gerak-gerak? Ada? Ada yang diem? Ada? Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu sholatnya tangannya gerak-gerak, jarinya gerak-gerak atau diem? Diem. Bapak-bapak diem atau gerak-gerak? Kalau saya seandainya gerak-gerak boleh apa enggak? Boleh. Yang paling benar yang mana? Sama-sama boleh. Kenapa kalau sama-sama boleh sekarang diem besok gerak-gerak gitu? Gantian. Lo harus serius ini. Lo makanya kalau misalkan sholat gak pakai ilmu itu bahaya. Mudah nyalahkan. Ada orang gerak-gerak terus bilang sholat kok cari sinyal. Bukan cari sinyal itu. Itu memang gayanya seperti itu. Makanya Nabi itu pernah mengatakan dalam hadis, monggo diikuti biar gak ngantuk. Sallu. Loh, diikuti suara saya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi mengatakan seperti itu. Harus mencontoh Nabi. Yang jadi masalah kita tidak hidup di zaman Nabi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak tahu. Makanya cara sholat itu belajar dari ulama. Jangan cuma belajar otodidak, baca-baca di Google, atau cuma lihat postingan-postingan di YouTube dan lain sebagainya. Harus ada gurunya. Supaya apa? Nyambung keilmuan kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, 4 imam madhab ketika tasyahud beda-beda. Contoh, Imam Hanafi kalau tasyahud pertama tidak isyarat. Seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai syahadat. Assalamualaikum sampai syahadat asyhadu an la ilaha. Biasanya kalau mazhab Syafi'i itu illallah. Ini beda. Asyhadu alla ketika la. Mazhab Hanafi asyhadu alla ilaha il ditutup. Lallah. Habis itu enggak pakai isyarat.
Itu Imam Hanafi. Ada lagi Imam Syafi'i, mazhab kita di Indonesia mayoritas. Ketika masuk syahadat, asyhadu alla ilaha ketika keluar tangannya, illallah. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah ke telunjuk, illallah. Telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang. Illallah, bukan. Tapi telunjuk sendiri, illallah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Baru ditutup, lihat tempat sujud lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab Hambali, setiap lafaz Allah digerak-gerakkan. Ini susah, harus konsentrasi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, ada lafaz Allah, tulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap ada lafaz Allah, gerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau misalkan gak fokus, bisa-bisa nyampe kemana-mana. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis. Loh, kalau gak fokus, mazhab Hambali, setiap ada lafaz Allah, gerak. Ada lagi yang gerak-gerak dari awal sampai akhir, mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki gerak-geraknya bukan atas bawah, kanan kiri. At-tahiyatul mubarak, ini bukan cari sinyal, gayanya memang gini. Ini sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau sudah fil alamina innaka hamidum majid, sudah. Loh Ustaz, saya kok pernah melihat atas bawah. Apakah ada pendapat seperti itu? Ada. Syekh Nasiruddin Al-Albani, atas bawah. Biasanya diamalkan teman-teman salafi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib. Ada yang bingung, gak pernah ngaji, sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputer. At-tahiyatul, itu gak pernah ngaji, okay? Digabung, atas bawah apa kanan kiri, digabung. Untungnya cuma diputer, gak pakai dijilat, dicelupin. Tapi semuanya sah. Semuanya sah. Kenapa? Isyarat ini hukumnya sunnah. Yang gak boleh itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus. Nah ini kamu. Ini nantang malaikat ini. Bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini perlu kita pelajari. Supaya apa? Tidak saling menyalahkan. Supaya saling menghormati. Gak kagetan ketika melihat orang yang berpendapat beda. Oh gerak-gerak. Oh ya, mazhab Maliki. Oh diem, mazhab Syafi'i. Oh diputer-puter, gak pernah ngaji. Kan gitu kan? Jadi gampang untuk menentukan itu, ya. Nah, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri orang munafik itu salah satunya adalah malas sholat subuh dan sholat isya. Makanya tadi di hadis itu dikatakan yang paling berat untuk orang munafik itu sholat subuh dan isya. Makanya ayo kita jaga baik-baik. Karena apa? Sholat subuh ini sholat yang disaksikan malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Isra dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu selalu disaksikan malaikat. Kalau pengen disaksikan malaikat, sholat kita, sholat subuhnya dijaga. Kenapa? Dalam hadis yang panjang itu dikatakan Allah menciptakan malaikat yang jaga siang dan jaga malam hari. Yang jaga siang piketnya itu mulai dari subuh sampai asar. Yang jaga malam mulai dari asar sampai subuh. Jadi terjadi pertukaran malaikat malam dan malaikat siang di waktu asar dan waktu subuh. Itu disaksikan malaikat itu. Makanya kalau bisa jaga sholat subuh dan asar. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan bersama-sama biar gak ngantuk, man shollah al-bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar akan masuk surga. Oh, makanya ada hadis yang mengatakan yang jaga sholat subuh dan asar masuk surga. Oh ya wes, berarti saya subuh sama asar saja, sholat yang lain enggak? Ya jangan, karena ada ayat lain yang mengatakan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat yang 5 waktu itu. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kan sekarang kita sholat subuh dilanjut dengan ngaji. Syukur-syukur kalau misalkan tadi itu ya sebelum subuh kita awali dengan amalan seperti ini. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat 2 rakaat
qobliyah subuh, sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru qobliyah subuhnya. Lebih-lebih sholat subuhnya pasti lebih besar pahalanya. Kenapa? Hukumnya wajib. Makanya kalau bisa subuh datang sebelum iqomah, sholat qobliyah subuh, dapat pahala lebih baik dari dunia seisinya. Kemudian kita lanjutkan sholat subuhnya berjamaah. Sholat subuh berjamaah, coba lihat pahalanya. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah, 27 derajat. Bahkan kalau sholat subuh dan isya spesial ada pahalanya sendiri. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Kalau kita sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Ada yang mampu sholat semalam suntuk? Gak ada yang mampu. Wong sholat tarawih aja ngelihat imamnya cepat atau tidak, betul? Loh, saya pernah ngimami di daerah Wage. Saya ngimaminya itu sudah cepat. Kenapa? Karena saya tahu di situ 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah versi seperti ini. Ternyata ketika selesai salam, ini kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada kakek-kakek tepat di belakang saya. Nyolek. Waduh, kecepatan ini jangan-jangan ini. Ternyata setelah noleh, ngebah ada apa? Mohon maaf Ustadz, kurang banter. Coba bayangkan. Akhirnya, namanya jiwa muda, tambah semangat. Yang biasanya saya softnya diluruskan, saya ubah. Enggak sufu vakum lagi saya ubah. Para jamaah, silakan siapkan SIM STNK, helm dan sabuk pengaman supaya tidak ditilang polisi. Langsung saya ngebut. Loh, saya ditantang kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya usahakan kalau misalkan kita tidak ada uzur, ayo sholat berjamaah. Kenapa? Dalam hadis itu ada orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum pernah datang kepada Rasulullah minta keringanan. Ya Rasulullah, saya ini buta, gak ada yang mengantarkan saya ke masjid. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan banyak binatang buas. Bolehkah saya sholat sendirian di rumah? Orang buta. Rasulullah menjawab, ya boleh. Setelah Rasulullah mengatakan boleh, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini pulang. Ketika balik arah terdengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil, hei Ibnu Maktum, hal tasma'un nida'a bis shalah. Kamu dengar enggak suara adzan tadi? Naam ya Rasulullah. Iya, saya dengar. Fa'ajib. Kalau kamu dengar, penuhi. Orang buta masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Apalagi kita yang normal, rumah di depan masjid, rumahnya dekat masjid, tidak ada binatang buas, tentunya lebih diutamakan untuk sholat berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya live TikTok dan live Facebook. TikToknya yang nonton 743 orang, Facebooknya 1 ya. Oh 6. Kalau TikTok banyak soalnya, sampai ribuan kadang-kadang. Insya Allah masjid ini kan jadinya, bukan masjidnya yang terkenal, ustadznya yang tambah terkenal. Masjidnya kan cuma saya tumpangnya ya di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istiqomah sholat berjamaah, Bapak Ibu semuanya. Bahkan sampai ada hadis yang seperti ini. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba. Thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan faya'umman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi dalam hadis yang panjang itu dikatakan Rasulullah sampai ingin membakar rumah seseorang yang enggak mau sholat jamaah. Coba bayangkan berapa rumah di perumahan Grand Aloha yang akan dibakar oleh Rasulullah itu kalau enggak mau sholat jamaah. Kebakar kafe gitu ya. Cuma Rasulullah mengurungkan. Kenapa? Karena di rumahnya masih ada anak kecil, juga ada wanita-wanita. Yang memang kalau wanita itu afdolnya sholat di, ibu-ibu wanita afdolnya sholat di mana, Bu? Ngapain di sini, Bu? Kalau sholat di rumah lebih afdol? Ya enggak gitu juga, okay?
memang afdalnya di rumah kalau khawatir timbul fitnah. Ya, ada wanita masih gadis, ya, masih bening, cantik, orang ngeliatin semuanya. Nah, itu timbul fitnah. Afdalnya sholat di rumah. Nek kalau sudah expired, ya, wis gak tertarik orang-orang, sholat di masjid, ya, itu lebih afdal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini makanya nasihat untuk kita semuanya. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Ini coba dijawab, mau berangkat ke masjid sendiri atau dianterin? Ya berangkat sendiri aja ya. Nah ini laki-laki soleh solat berjamaah di masjid. Nah tapi kalau misalkan ada laki-laki solatnya di rumah, berarti laki-laki soleha. Ini nasihat untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sampai jam berapa ini? Katanya tadi saya dibisi sama Ustadz Turmudi 40 menit Ustadz. No. Ini wes 35 menit lah. Oh, cepat lah. Sampai Tuluk ya. Berarti sholat Isyraq. Enggak sekalian duhur aja, Pak. Monggo Bapak lanjut, saya pulang gitu maksudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Allah bisa sholat berjamaah. Lebih-lebih yang kita lakukan adalah sholat subuh. Yang kedua kita bersyukur lagi bisa duduk bareng, ngaji bareng. Karena ini adalah taman-taman surga. Makanya dalam hadis itu pernah dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat taman-taman surga, singgah di tempat itu, mampir. Nanya sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman-taman surga itu? Rasulullah kemudian mengatakan majalisul ilmi, wa fi riwayatin khilaqudz zikri. Majlis-majlis ilmu itu taman-taman surga. Majlis-majlis zikir itu taman-taman surga. Jadi ngaji seperti ini taman surga. Ada orang yasinan, tahlilan, taman surga. Ada orang solawatan, taman surga. Bahkan kalau dengan solawat itu kita bisa menggunakan sebagai media dakwah. Makanya kalau saya di depan jamaah saya, kadang-kadang saya bentuk solawat nasihatnya. Misalkan seperti ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia dan akhirat. Salat salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini, NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan berapa menit? Belum dah. Hah? 32? Kamu harusnya ngomong 50 menit. Kamu gak bisa diajak kompromi, ngawur aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan keutamaannya banyak sekali. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, contohnya hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lal jannah.
Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Luar biasa. Makanya kalau misalkan difasilitasi seperti ini oleh takmir, hadiri minimal 1 minggu sekali. Yang lengkap, ada kajian akidah, ada kajian fikih, ada kajian tasawuf, akhlak. Supaya apa? Lengkap semuanya ibadah kita, ya. Tidak main tematik kemana. Kalau bisa urut. Kalau sholat, caranya sholat yang benar. Mulai dari takbiratul ihram, dalilnya apa, perkataan ulamanya seperti apa. Jadi jelas, kita yakin, gak ragu ketika kita sholat dan lain sebagainya. Loh, ada lagi hadis yang mengatakan seperti ini. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid, dia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih habis sholat ini, kalau sudah terbit fajar setinggi tombak, amalkan ini. Man shallal fajrah, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, kita lagi duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari hingga setinggi tombak. Summa shalla rakaataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, maka dapat pahala haji dan umroh. Salat ini biasanya kita sebut salat isyraq. Boleh niatnya salat isyraq, boleh niatnya salat duha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayaknya sudah 40 menit, boleh tanya jawab, pertanyaannya bebas. Oke, ini soalnya banyak, ada 50 slide. Kalau 50 slide ini insya Allah sampai asar baru selesai. Ini cuma tak spill saja ya. Nek dibahas sekarang nggak bisa. Tapi nanti aja kalau misalkan diundang lagi, oke? Intinya itu, sholat itu bukan part time, bukan sometime, bukan no time. Mesti kita buat full time, mesti buat on time. Kalau boleh buat overtime, sebab mati itu anytime. Gitu. Jangan sampai seperti ini. Loh, ini salah takbiratul ihramnya. Nah, kayak gini. Jangan biarkan setan senang karena kita subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isyaknya ketiduran. Wes ambiar kalau kayak gitu, nggih. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diberikan keistiqomahan untuk menjaga ibadah, terutama sholat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo, silakan. Pertanyaannya bebas. Monggo, monggo Pak, monggo Pak, silakan. Tadi saya sempat menjelaskan, Rasul mengatakan sholatlah itu diselesaikan. Ya. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang membid'ahkan segala apa, yaitu misalkan azan, itu enggak seperti Rasulullah, sehingga seakan-akan enggak menjalani ulama, langsung Rasulullah. Itu banyak kita lihat. Banyak sekali hal itu. Contohnya, Yasin Akhlil adalah Rasulullah nggak pernah melakukan. Itu contoh saja. Itu menurut padahal kan kita harus bentuk ulama, dan kita bukan hidup di zaman Rasulullah. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Iki hal yang sensitif, tapi bolehlah saya jawab. Dan memang tugas saya menjawab itu, karena saya pengurus Aswaja NU Center Sidoarjo. Yang menjawab kayak gitu itu biasanya saya. Nek lihat TikTok saya pasti tahu jawabannya semua. Oke, kadang-kadang ada saya nggak pakai ulama-ulamaan, ada kan? Nggak pakai mazhab-mazhaban, ngapain pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki? Saya langsung kepada Rasulullah. Betul, kita merujuk langsung pada Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang langsung mengatakan saya langsung Rasulullah, dia itu salah tempat hidup. Hidupnya nggak sekarang, harusnya hidupnya di zaman sahabat.
zaman Rasulullah. Kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah bisa langsung menuju Rasulullah, langsung merujuk Rasulullah. Tapi kalau kita hidupnya di zaman sekarang, gak bisa. Wong Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Kalau seandainya suruh kepada Rasulullah langsung, gak mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Ibaratnya kalau kita minum, langsung galon kita angkat, atau kita lewat gelas baru kita minum. Lewat gelas. Gelas itu ulama. Faham maksudnya? Gak mungkin kita langsung galon seperti ini. Al-Quran dan hadis kita telan mentah-mentah hanya lihat dengan terjemahan. Gak mungkin. Hati-hati. Kita ini bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis. Orang awam kita ini. Tugas kita cuma manut kepada ulama yang faham tentang Al-Quran dan hadis. Makanya dalam hadis itu dikatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Bayangkan kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, terus ini yang benar seperti ini. Loh, kamu siapa? Pertanyaannya seperti itu. Faham sampai di sini? Gak bisa kita langsung merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita misalkan mengatakan saya bermazhab Syafi'i, bukan kita berarti mengesampingkan Al-Quran dan hadis, tapi saya merujuk pada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Lebih selamat atau tidak? Lebih selamat. Saya orang Madura asli, misalkan. Terus kemudian Dani pengen ke Madura, berangkat sendiri, bisa nyampe, tapi bisa kesasar. Tapi kalau ikut saya yang orang Madura asli, langsung nyampe atau tidak? Langsung nyampe. Paham enggak? Juga hati-hati. Ada hadis dibaca terjemahan, dinilai-nilai sendiri. Hati-hati. Apalagi kalau misalkan dia nggak paham, terus nyetatuskan hadis. Ini do'if. Do'if itu menurut siapa? Karena satu ulama, hadisnya sama, kadang-kadang bisa penilaiannya beda. Menurut ulama ini sahih, menurut ulama ini hasan, menurut ulama ini do'if. Kalau memang ada yang mengatakan do'if, ya tidak diamalkan. Kalau yang mengatakan sahih, diamalkan. Faham sampai di sini? Yasin tahlil kan nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ingat, dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan kaidah usul fikih, nggak ada kaidah yang mengatakan semua yang tidak dicontohkan Rasulullah bid'ah. Kalau misalkan ini yang dijadikan, coba kita lihat. Azan di zamannya Utsman, azan Jumat 2 kali, gak pernah ada dalam zaman Rasulullah. Rasulullah azan Jumatnya cuma sekali. Harusnya Utsman bid'ah, tempatnya di neraka. Sholat tarawih di zaman Nabi sudah bunyi tet. Iki sakingnya emosinya, wah, bukan emosi, semangat. Oh, lama loh, artinya suruh berhenti ini. Lanjut apa gimana? Lanjut dikit ya. Nanti undang maneh ngono ya. Biar berlanjut. Apa tadi wes kalau lupa. Tarawih di zaman Nabi, saya tanya, ada nggak tarawih di zaman Nabi? Lo nggak ada, istilahnya qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Istilahnya itu qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Bahkan sholatnya qiyamul Ramadannya Nabi cuma 3 kali. Sekali diikuti jamaah banyak, 2 hari tambah banyak, di hari ketiga tambah banyak, hari keempat Rasulullah nggak hadir, khawatir diwajibkan. Akhirnya sholat sendiri-sendiri. Kemudian dihidupkan lagi oleh Sayyidina Umar. Sholatnya 20 rakaat berjamaah selama 1 bulan. Itu nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Makanya Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa? Karena Umar sadar itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi ini baik. Kenapa? Tidak bertentangan dengan syariat. Yasin tahlil apakah bertentangan dengan syariat? Boleh Anda mengatakan itu bid'ah, nggak usah diamalkan. Yang nggak boleh ketika Anda nunjuk orang lain mengamalkan, kamu bid'ah. Faham? Bid'ah menurut saya tidak amalkan. Kamu yang menganggap tidak bid'ah, silahkan amalkan. Faham? Harusnya seperti itu. Kenapa? Orang yang melakukan yasin tahlil, dalilnya juga punya. Contohnya, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah. Yasin tahlil duduk apa enggak? Duduk. Kaum apa enggak? Kaum. Zikir apa enggak? Zikir. Illa kecuali hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, turun keterangan atas mereka, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah membangga-banggakan di hadapan malaikat. Itu baru satu dalil. Dalil yang lain banyak. Makanya biar tahu dalil yang lain, undang maneh ngono loh.
Wis cukup. Sesuai kesepakatan tadi. Tet berhenti katanya ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, monggo, monggo. Oke. Yang perlu diperhatikan, kalau saya nanya, sholat fajar itu sholat apa? Sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Sholat rawatib itu artinya apa? Sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah rawatib itu qobliyah ba'diyah. Oke, harus difahami. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 10 rakaat yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau terlewat diqodho sama Rasulullah. Apa saja 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Gak pernah ditinggalkan Rasulullah. Loh Ustaz, berarti yang gak disebut bukan sunnah. Sunnah, cuma ghairu muakkadah, pernah dilakukan, pernah ditinggal. Qobliyah maghrib pernah dilakukan, pernah ditinggal. Qobliyah isya, qobliyah asar pernah dilakukan, pernah ditinggal. Tapi yang 10 ini gak pernah ditinggal. Bahkan pernah kelewat diqodho. Nah ini pembahasannya, ini kalau ngundang lagi baru ada pembahasannya. Ini gak ngundang lagi gak iso. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Tentang salat berjamaah. Ya, salat sendiri. Ya, salat jamaah dianjurkan. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Tetapi nanti ada pembahasan dari para ulama-ulama fikih, kalau cuma berdua-duaan dengan yang bukan mahram, haram hukumnya. Faham? Tapi kalau misalkan perempuannya banyak, ada 5, terus imamnya laki-laki 1, boleh, karena tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau berdua-duaan, imam 1, terus perempuan ini bukan mahram, bukan istri kita, haram hukumnya, ya, karena dianggap kholwat, berdua-duaan. Maka lebih baik gimana? Sholatnya sendiri-sendiri. Kalau memang mau sholat berjamaah, ijab qabul dulu ya. Qabil tuh nikahaha wa tasbijaha, baru sholat jamaah. Gitu, sing cerdas rek. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau ada pertanyaan tak lanjut, kalau nggak ada tak stop. Ayo, monggo, silakan. Hari ini pakai Syafi'i, besok pakai Hanafi gitu. Bagaimana mensikapi hal ini? Yang kedua, orang ini terlalu fanatik. Terlalu fanatik adalah ketika imamnya ini pakai Syafi'i, misalkan dia pakai kunut, dia nggak mau ngikuti. Atau sebaliknya, dia karena terlalu fanatik, imamnya nggak kunut, dia kunut sendiri. Uangnya teko apa enggak, Pak? Hah? Jangan-jangan ono sing disindir iki ya. Repot iki. Ya. Yang pertama adalah dia tidak terlalu fanatik, merasa enggak fanatik akhirnya pindah-pindah mazhab. Kalau misalkan pindah mazhab dalam satu qadhiyah itu boleh-boleh saja, tapi harus satu paket, enggak boleh campur mazhab dalam satu amalan. Salat ya, tapi macam-macam dalam satu salat itu langsung pakai mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau ini sekarang saya pakai mazhab Syafi'i, full Syafi'i, satu qadhiyah. Faham sampai di sini? Wuduknya juga Syafi'i. Contoh lagi, kita misalkan wuduknya mazhab Syafi'i itu lebih mudah daripada wuduknya mazhab Maliki.
Kalau wudhunya mazhab Syafi'i, ngusap sebagian dari kepala, satu rambut, bahkan 3 helai, itu sah. Bebas. Yang sini boleh, yang sini boleh, yang sini boleh, sini boleh, atas boleh. Yang nggak boleh itu kepalanya orang gini kan. Kepala sendiri, ya, paham? Kalau mazhab Syafi'i sah, cuma batal wudhunya lebih susah. Nyentuh istri sendiri batal kalau mazhab Syafi'i. Apalagi istrinya orang, itu kurang ajar. Paham sampai di sini? Itu mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada keringanannya, ada yang sulit. Mazhab Maliki sama, wudhunya susah. Mazhab Maliki itu harus ngusap semua kepala. Dan ketika membasuh wajib digosok, ad-dalku. Kalau mazhab Syafi'i ini sunnah. Tapi batal wudhunya gampang. Bersentuhan nggak sengaja, nggak sahwat, itu tidak batal. Nah, ketika kita mencampur adukkan, saya wudhunya mazhab Syafi'i yang gampang, terus nyentuh istri, batal. Itu namanya talfik, mencampur adukkan mazhab, ngambil-ngambil yang mudah, itu yang haram menurut para ulama. Memang Islam itu mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan, gak sakarepe dewe, ada aturannya. Faham sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang terlalu fanatik, dia kunut, akhirnya ketika imam gak kunut, tetap dia kunut. Yang satunya, dia nggak kunut, ketika imam kunut, nggak kunut. Jadi yang perlu kita perhatikan, ada hadis Nabi yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Imam dipilih untuk diikuti. Imam takbir, ya takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Imam kunut, kunut. Imam nggak kunut, nggak usah kunut. Imam nggak sholat, ini yang nggak usah diikuti. Gak sholat ikut, ya nggak boleh bro. Paham sampai di sini?